Untuk membaca buku selama 30 menit, itu kayaknya berat banget. Jatuhnya malah ngantuk. Tapi, kalau lagi scrolling TikTok atau Instagram itu bisa berjam-jam. Welcome back to Siasat Channel. Balik lagi sama gua Heru. Halo teman-teman semuanya. Kayak biasa, kalau segmennya sudah ada gua, berarti kita mau bahas ada hal-hal baru yang mau kita bahas bareng-bareng. Sekarang konteksnya gue mau bahas manusia mengalami pembusukan otak atau brain rot. Kok bisa? Mari kita bahas. Lu pernah gak sih ngerasa kalau sekarang tuh kemampuan kita ya untuk membaca itu menurun? Susah banget buat fokus pada bacaan yang serius. Misalnya gini, untuk membaca buku selama 30 menit itu kayaknya berat banget. Jatuhnya malah ngantuk. Tapi kalau lagi scrolling TikTok atau Instagram itu bisa berjam-jam. Iya apa enggak? Kayaknya lu juga kan? Atau jangan-jangan gue juga. Nah, fenomena ini tuh yang sekarang sedang menghantui dunia loh sebenarnya. Ditandai dengan rentang perhatian manusia yang semakin pendek. Maksudnya rentang perhatian manusia yang semakin pendek itu adalah salah satu dari gejala brain rot. Nah, apa tuh brain rot? Ayo kita bahas. Brain rot baru-baru ini tuh ditetapkan sebagai kata terpilih tahun 2024 oleh Oxford University Press. Frasa brain rot ini memiliki makna sebagai pembusukan otak yang didefinisikan sebagai kemerosotan kondisi mental dan intelektual seseorang akibat mengkonsumsi konten daring yang remeh dan tidak menantang. Persis kayak konten-konten TikTok, Reels, Instagram, atau Short di YouTube. Jadi sebenarnya penggunaan kata brain rot ini dalam setahun terakhir itu meningkat 230% di dunia. Jadi ini sudah jadi pembahasan hampir di seluruh dunia. Nah, peningkatan ini tuh menunjukkan kan sebenarnya kekhawatiran masyarakat akan dampak mengkonsumsi konten daring yang berkualitas rendah dan secara berlebihan, terutama dari yang berasal dari media sosial ya. Meski ramai digunakan, tapi bukan berarti kata brain rot ini baru muncul gitu loh. Sebenarnya kata ini tuh udah lama. Brain rot ini muncul frasa ya, kata brain rotnya ini sendiri muncul tahun 1854. Saat Henry David menuliskan dalam buku Wealth yang menceritakan pengalamannya itu tentang hidup sederhana. Kata brain rot itu digunakan untuk menggambarkan kecenderungan masyarakat zaman itu yang merendahkan ide-ide yang kompleks dan menafsirkannya dengan cara yang terlihat sederhana. Singkat cerita, kini nih setelah 170 tahun semenjak kata brain rot itu ditemukan, balik lagi, rame lagi nih. Tapi terkait dengan penggunaan teknologi digital. Meski artinya pembusukan otak ya, brain rot secara harfiah artinya pembusukan otak, tapi itu tidak menggambarkan pembusukan otak secara nyata ya, tapi lebih kepada aspek mental. Dalam bahasa medis sebenarnya, brain rot itu disebut sebagai brain fatigue atau kelelahan otak. Ada juga brain fog, kabut otak atau overload kognitif atau kognitif yang berlebih. Semua istilah itu ditandai dengan sejumlah gejala sebenarnya, seperti sulit berkonsentrasi, pilihan mudah terdistraksi atau teralihkan, hingga pola hidup yang monoton atau kurang bervariasi. Sebuah pusat perawatan kesehatan mental di Amerika Serikat, namanya Newport Institute, itu menyebutkan salah satu bentuk pembusukan otak adalah berkurangnya rentang perhatian manusia atau spend time attention dan penggunaan fungsi kognitif. Nah, salah satu sebabnya adalah tayangan video pendek atau tulisan yang terdiri hanya dari beberapa kata yang memungkinkan manusia banjir informasi dalam waktu yang singkat. Nah, itu yang menyebabkan spend time attention ini makin ciut karena kita terlalu cepat beralih dari satu informasi ke informasi lain tanpa mencernanya dalam pikiran kita. Nah, hal ini juga dibuktikan oleh Gloria Mark, psikolog dan profesor informatika di Universitas California Irvine, Amerika Serikat. Dalam bukunya dia tuh yang berjudul Attention Span, yang menunjukkan rentang perhatian manusia itu menurun dalam beberapa dekade terakhir.
Pada tahun 2004 misalnya, rentang perhatian manusia itu untuk berkonsentrasi pada satu layar itu kurang lebih 2,5 menit di tahun 2004. Pada 2012, rentang perhatian manusia itu turun loh, separohnya menjadi 75 detik. Nah, yang lebih gawat ya dalam 5 hingga 6 tahun terakhir, rentang perhatian itu tinggal 47 detik. Bayangin, jauh banget dari 2,5 menit dari 2004, sekarang setelah 20 tahun cuma 47 detik. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah manusia sekarang itu sulit mendapatkan informasi yang mendalam. Sehingga pemahamannya terhadap segala sesuatu itu sangat instan. Akhirnya, akibat dari itu adalah kita cenderung memiliki banyak pengetahuan sebenarnya, tetapi semuanya itu cuma di permukaan aja. Iya apa enggak? Konsekuensinya adalah buruknya keputusan yang diambil seseorang. Karena apa? Karena didasari oleh informasi yang tidak cukup. Pertimbangannya juga jadi nggak matang dan keputusan yang diambil menurut penelitian menjadi terlalu cepat. Kondisi ini juga membuat seseorang menjadi lebih sensitif, mudah terpancing emosi hingga ujungnya itu pasti mempengaruhi kesejahteraan mental. Dan ini yang menarik, masalahnya itu aktivitas yang menyebabkan berbagai kondisi tadi itu kerap nggak disadari oleh manusia loh, oleh kita semuanya tuh nggak disadari karena udah menjadi habit kita sehari-hari. Kayak gini, nonton YouTube, scrolling medsos, atau gonta-ganti tab di browser, atau enggak contoh lainnya main game secara kompulsif dalam waktu yang panjang, lalu zombie scrolling, berselancar di dunia maya tanpa tujuan. Itu merupakan faktor-faktor yang nggak kita sadari dan tapi sering kita lakukan. Ada juga doom scrolling. Nah, doom scrolling itu mencari informasi atau berita yang negatif ya, tapi secara terus-menerus. Sebenarnya diri kita sudah menyadari itu adalah berita negatif, tapi kita tidak bisa keluar dari kebiasaan itu. Nah, dan yang terakhir nih, ini hampir semua dari kita mungkin ya, kecanduan media sosial yang bikin seseorang itu kayak maunya ngecek medsos terus dan gelisah gitu kalau harus berhenti menggunakan medsos. Ini nih yang paling sering kita temukan di sekitaran kita. Itu tuh yang terakhir tuh pasti kita banget tuh. Nah, menurut gua hal ini tuh jadi problem besar. Karena semua aktivitas tadi yang kita sebutkan tadi udah menjadi kebiasaan sehari-hari dari Gen Z dan Gen Alpha terutama. Mereka itu dari kecil sudah menjadi digital native. Tapi di saat bersamaan otaknya itu belum berkembang sempurna. Gabungan belum matangnya otak dan pembusukan otak akibat paparan gadget ya, itu membuat generasi muda menghadapi tantangan berat. Karena permasalahan-permasalahan tadi, sejumlah negara kini mulai atau akan membatasi penggunaan medsos. Khususnya untuk anak-anak remaja ya. Kayak Australia tuh, melarang anak di bawah 16 tahun untuk memiliki media sosial. Itu merupakan salah satu contoh yang baik ya. Mungkin untuk para orang tua dari sana untuk membatasi anak-anaknya yang masih di bawah 16 tahun untuk mempunyai media sosial. Bagi gua, teknologi harusnya membawa kebaikan bagi manusia. Tapi saat teknologi itu membawa kemudorotan, maka perlu ada pengendalian dan intervensi sosial. Karena bagaimanapun manusia itu nggak boleh kalah oleh teknologi. Gue sih setuju, penggunaan media sosial itu perlu ada, karena banyak manfaatnya. Tapi pembatasan bagi anak di bawah umur, menurut gue juga perlu. Itu penting banget, karena penggunaan medsos dan sejenisnya sudah menurut gue sudah over terutama di Indonesia. Kalau menurut lu gimana? Tulis di kolom komen ya kalau lu punya pendapat yang berbeda. Jangan lupa subscribe Siasat Channel, nyalakan loncengnya, dan ciao.